every day goes. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan pembagian tugas dalam pembuatan video kali ini. Yang pertama itu saya sendiri, Marsha Dwinanda, sebagai presenter. Yang kedua ada Hidayatul Hasna sebagai klien. Yang ketiga ada Melisa Kamila sebagai presenter yang kedua. Terus ada Rahma ABR Meliala sebagai konselor. Dan yang terakhir ada Hanif Hidayat sebagai kameramen sekaligus editor dalam video kali ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan permasalahan yang akan dihadapi oleh klien dalam video konseling ini. Jadi video konseling ini menggambarkan seorang individu yang sedang mengalami masalah dalam sebuah organisasi ataupun kepanitiaan. Individu ini dituntut untuk ekstra bekerja keras demi menyukseskan sebuah acara. Namun di sisi lain, individu ini merasa terbebani karena anggota divisinya yang kurang merespon terhadap informasi ataupun arahan yang disampaikannya. Jadi kondisi ini membuat si klien atau individu merasa terbebani, kewalahan, sehingga tugas yang menjadi tanggung jawabnya pun menumpuk. Sehingga individu tersebut menjadi kewalahan, sehingga individu tersebut menjadi terbebani, kewalahan, dan tugas yang menjadi tanggung jawabnya pun semakin menumpuk. Nah, dalam video konseling ini akan terlihat bagaimana konselor membantu klien dalam mengungkapkan apa yang dirasakan oleh klien serta mencari solusi dari masalah yang sedang dihadapi oleh klien tersebut. Berikut adalah video konseling dari kelompok 6. Silahkan juga nanti membantu. Ya, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Bu, sehat juga Bu. Ibu gimana? Alhamdulillah Ibu baik juga. Gimana nih perjalanan Ananda tadi ke sini? Alhamdulillah lancar Bu. Tadi sebelum kesini Ananda udah sarapan nih? Udah tadi Bu. Ibu gimana? Udah Bu. Ibu belum nih kebetulan. Apa aja kegiatan Ananda hari ini? Jadi kegiatan saya tadi, saya bangun jam 4:30. Jadi saya tadi menyempatkan diri untuk mencuci pakaian dulu sebelum, soalnya udah numpuk, udah 3 hari saya nggak nyuci kan Bu. Jadi saya nyuci tadi dulu, terus siap-siap sholat, dan terus siap-siap buat pergi sini Bu. Oh gitu. Iya. Terus untuk nanti siang gimana? Nanti siang saya ada kuliah nanti Bu. Oh, ada kuliah ya? Iya Bu. Oke. Sebelumnya perkenalkan dulu, Ibu Rahma akan menjadi konselor Ananda hari ini. Ananda boleh tahu siapa namanya? Perkenalkan Bu, jadi nama saya Hidayatul Hasna. Ibu bisa panggil saya Ana Bu. Ana ya? Iya Bu. Ya, tujuan Ana kesini kan akan melakukan konseling ya? Nah benar sekali Bu. Sebelumnya Ana udah pernah nggak melakukan bimbingan konseling? Sudah Bu, tapi udah lama banget Bu, waktu zaman SMA dulu lagi Bu. Oh gitu ya. Jadi waktu zaman SMA itu apa nih yang Ananda tahu tentang PK, tentang konseling? Jadi dalam konseling individu itu adalah ada yang dikasih, kita seorang konselor mengasih arahan pada kliennya, pada saya kan Bu, Iya. untuk bisa menyelesaikan masalah saya Bu. Berarti Ananda menganggap itu kalau BK tuh ngasih arahan ke Ananda ya? Nah benar Bu. Oke. Ibu boleh manggil Ana aja nggak? Boleh Bu. Boleh ya, Iya, Ana. Bu. Oke. Jadi Ibu harap ya Ana bisa mengungkapkan semua masalah-masalah Anda di sini lebih terbuka gitu. Terus untuk permasalahan Ana tenang aja, nanti tidak akan bocor kok kemana-mana gitu, kecuali itu udah persetujuan dari Ana sendiri gitu. Oke. Jadi apa permasalahan Ana yang mau Anda ceritakan ke Ibu? Jadi Bu, di sini Ana tuh ada memiliki 3 masalah Bu. Yang pertama tuh ada di perkuliahan, Oke. juga
di perkuliahan sih sebenarnya ketiga-tiganya Bu. Yang pertama Ana tuh ada masalah dalam acara BICC. Jadi acara BICC itu Bukit Tinggi Counseling Conference Internasional kan Bu. Nah, jadi di sini tuh Ana diamanahkan sebagai koordinator bidang divisi sponsorship. Oke, sponsorship ya. Ya Bu. Jadi di sini tuh Ana tuh memiliki masalah karena target yang dikasih sama dosen ini sangat gimana ya, dari awalnya Ana cuma baru pertama kali jadi sponsorship nih, belum ada pengalaman sama sekali, dan langsung ditunjuk diamanahkan buat jadi koor juga kan ya Bu, buat koordinir teman-teman semua. Jadi dengan target yang diberikan sama dosen tuh rasanya kurang mampu rasanya untuk Ana mengkoordinir teman-teman untuk bisa mencapai tujuan target dari ibu tersebut. Terus yang kedua? Terus Ana ini ada kan mahasiswa semester 6 kan Bu di BK. Nah jadi di semester 6 nih Ana tuh ada mata kuliah ini praktik cari klien juga, ada 8 orang sama itu tuh yang 8 orang nih di teknik konseling diperluas. Jadi ada 3 dari BUMN, ada 3 dari BUMS sama 2 masyarakat. Jadi seluruhnya ini harus dilaksanakan proses konseling. Nah jadi dari hal tersebut tuh rasanya dengan waktu perkuliahan yang Masya Allah padat rasanya kan ya Bu. Jadi agak terbengkalai rasanya Bu, jadi lebih sangat terwaktunya. Terus yang kedua ada juga mata kuliah studi kasus. Di studi kasus ini juga cari klien Bu. Ada dua klien tuh harus dari anak yang masih sekolah. Jadi kami itu dibatasi sama dosen kami harus dari anak yang berusia SMA. Jadi harus mencari sekolah ke SMA. Sementara anak kan liburnya hari Senin, yang mana hari Senin ini kan agak padat gitu kan Bu ya. Jadi di hari Senin tuh buat ke sekolah tuh agak orang tuh mata pelajarannya itu masih yang wajib banget gitu, matematika masih jadi agak susah untuk mencari waktu di jam BK-nya tuh gak ada hari Senin, jadi agak susah, jadinya agak bentok juga gitu kan buat sama perkuliahan Ana. Nah, terus ada juga nyari 1 klien dari masyarakat. Nah, jadi total kliennya itu ada 11 semuanya Bu. 11 banyak banget. Iya Bu, yang mana harus dibuat seluruhnya perkembangannya per minggunya, per pertemuan kami melaksanakan konseling gitu Bu. Jadi nanti ujungnya itu kami tuh buat bikin laporan, yang mana laporan tuh Anda lihat dari cutting itu sangat tebal banget rasanya Bu. Jadi agak gimana ya rasanya gitu Bu, agak shock gitu Bu. Berarti progres untuk laporan udah ada? Sejauh ini baru 1 mata kuliah dulu Bu yang Ana bikinkan rencana untuk membuatnya gitu Bu. Dari 3 masalah nih, dari BICC, studi kasus, dan tekor 2, yang mana nih mau Ana duluan selesaiin? Yang paling urgensi rasanya di acara BICC ini Bu, karena di BICC ini akan dilaksanakan dekat lagi waktunya Bu, di tanggal 12 Mei sekarang ini acaranya Bu. Begitu. Sementara progres kami belum ada terlihat gitu Bu, sementara dosennya udah desak banget buat urgent untuk mendapatkan sponsor gitu Bu. Selain itu apa lagi masalahnya di dalam BICC itu? Dalam BICC ini kami kan ada bikin grup kan ya Bu. Jadi di dalam grup ini grup WhatsApp. Jadi di sini tuh Ana sebagai koor yang dapat arahan dari Ibu Wenda, Ibu dosennya, harus meminta Ana untuk mengkoordinir teman-teman, harus kasih mereka tuh tugas-tugas deadline gitu. Misalnya bikin proposal nih dikasih tengah waktu 3 hari atau seminggu gitu kan Bu. Udah Ana sampaikan di dalam grup itu seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Wenda dengan bahasa yang udah diperhalus kan ya Bu, dengan target-target waktu yang udah ditentukan sangat jelas. Nah tapi teman-teman di sini tuh nggak ada yang
target ya responnya tuh minim banget, terus hasil kerjanya itu nggak sesuai sama yang ditargetkan. Jadi Ana tuh rasanya merasa agak gagal rasanya jadi koor divisi ini kayak gitu, Bu. Hambatan Ana ini teman-teman gak ada yang merespon kan? Bener sekali, Bu. Ana gedek nih sama mereka yang gak merespon. Bener banget, Bu. Terus Ana pernah nggak ini bilang gitu ke sama ibu dosennya, Bu, mereka seperti ini? Sejauh ini nggak ada, Bu. Nah, bilang aja mungkin teman-teman sibuk, Bu, jadi nggak bisa jalanin target sponsor kita gitu. Padahal di dalam hatiannya tuh kayak gitu. Terus untuk apa ke teman-temannya ada pernah Ana bilangin gitu? Sejauh ini belum Tuh juga, Bu. teman-teman responnya Nggak, Bu. nggak ada, Nggak berani juga Ana rasanya untuk terlalu menyuruh lah, namanya memaksa teman-teman gitu kan, Bu. Agak gimana rasanya kayak gitu. itu kalau di kayak divisi-divisi seperti itu kan ada rapat ya. Iya, Bu. Ya waktu rapat itu gimana? Waktu rapat tuh mereka waktu dikasih target misalkan ya, Bu, oke Ana baik gitu kan, Bu. Tapi ternyata realitanya itu nggak sesuai sama oke mereka gitu, Bu. Kalau itu rapatnya kan pertemuan langsung ya, Iya, Bu. secara di kampus. Iya, Nah, Bu. kalau kalian rapat itu dosennya ada nggak? Kadang ada, kadang nggak, Bu. Gimana perbedaannya, ada dan tidak? Kalau misalnya ada dosennya kan, Bu, mereka tuh semua, kita ini semua serius, sangat serius dengan rapat kita. Memang targetnya itu sangat jelas, sangat prepare banget gitu kan ya, Bu. Tapi sementara waktu sama Ana doang gitu, mereka tuh emang dengerin apa aja yang Ana sampein gitu. Misalnya Ana minta masukan dari mereka, nggak ada yang buat open sharing pemikiran mereka dalam grup tersebut, dalam rapat itu. Nggak ada juga mereka nih yang Ngasih ide mereka. kayak gitu, Bu. Jadi seakan-akan idenya tuh ya udahlah kamu sendiri aja lah yang pikirin sendiri ya, kayak gitu rasanya mereka merespon Ana sebagai koor gitu. Berarti Ana ngerasa nggak dihargai juga sebagai koor. Iya, Bu. Emang targetnya itu seperti apa sih Ana? Jadi target yang dikasih sama dosen kami ini ada 18 orang. Jadi dari 18 orang ini kami diwajibkan untuk mencari sponsorship ini 4 per individu. Jadi 4 per individu ini kami harus dapatkan, Bu. Jadi kami tuh, Ana tuh kemarin bikin strategi, kami tuh bikin kelompok 18 orang ini kami bagi lagi jadi 4 kelompok. Ada yang 4 orang, ada yang 5 orang dalam satu kelompok kan, Bu. Jadi di sana tuh Ana tunjuk teman-teman sebagai penanggung jawab di kelompoknya itu. Nah, jadi di satu kelompok tuh ada yang 16 tempat, ada yang 20 tempat yang harus mereka sebar luaskan di Bukit Tinggi ini aja, Bu. Nah, terus mereka tuh buat ngelistnya tuh, Bu, cuma mereka tuh ada yang 10 satu kelompok, ada yang 8, yang paling banyak ada belasan. Jadi sangat jauh dari target gitu. Jauh ya. Iya. Sementara ibu dari BICC meminta 78 tempat gitu. Sementara sekarang tuh belum lagi, realitanya itu masih jauh, sangat jauh dari yang 74 tempat ini. Udah ada setengah nggak? Setengah belum lagi, Bu. Baru 30-an baru, Bu. Jadi untuk itu tuh Jadi target harinya berapa lagi? Berapa hari lagi? Target kami tuh cuma tinggal 9 hari lagi. Sementara kami progresnya sangat banyak lagi yang belum, Bu. Untuk kami juga ada ditargetin nih buat cari logo sponsor. Logo sponsor ini harus kami dapatkan minimal tuh 10 pula, Bu. 10. Jadi nanti di target proposal ini sangat tinggi, Bu. Yang minimalnya aja 250 dengan zaman yang seperti ini sekarang, dengan ekonomi iya tuh, Bu. Sama lagi BBM naik kan ya, Bu. Harga plastik pun naik sekarang, Bu. Nah, jadi tuh untuk target dapetin 250.000 dengan toko-toko yang ada di Bukit Tinggi ini, dengan pelanggannya, dengan
pengkonsumsinya itu sangat terendah saat ini kan Bu. Jadi itu rasanya sangat sulit bagi kami itu, apalagi 10 kan ya Bu. Kalau 10 itu berarti harus kami dapetin 2.100.000. Ya kan Bu? Iya gitu ya. Terus untuk teman-teman Ana gimana? Kan target seminggu lagi nih. Iya Bu. Schedule Ana gimana untuk teman-teman? Nah dari teman-teman nih, mereka baru juga pertama, Ana juga baru pertama, jadi kami ini semuanya baru pertama, belum ada yang berpengalaman di sponsorship ini. Jadi kami tuh agak buat relasi buat ke orang-orang besar, misalnya seperti toko-toko yang besar lah gitu kan ya Bu. Jadi kami tuh nggak ada di sini. Yang notabene di mahasiswa yang ada di sponsorship ini tuh mereka juga dari Duri, dari luar Sumbar lah Bu, kayak gitu. Yang Sumbar tuh cuma beberapa orang ini pun juga untuk kenalan keluarnya itu pun juga minim banget. Jadi tuh kami tuh akses untuk mendapatkan sponsor yang sebanyak ditargetkan itu tuh agak susah, berat rasanya kayak gitu Bu. Nah juga kemarin nih Ana kan ada ngajukan buat ke bank gitu kan ya Bu. Di bank ini minimal waktu deadline itu Hamin sebulan. Jadi di Hamin sebulan nih kemarin tuh kami tuh belum mendapatkan tanda tangan persetujuan sama dekan sama kaprodi. Karena kemarin tuh kaprodi dekan 1 nih Bapak Junaidi dari dekan FTIK nih, Bapak nih kemarin tuh anaknya tuh ada mengalami kecelakaan. Jadi beliau tuh nggak datang sekitar, udah ada lah kami tuh dalam 2 minggu bolak-balik bermastiin Bapak tuh ada atau enggaknya di ruangan. Ternyata nggak ada, Bapak ternyata ambil cuti kemarin tuh Bu. Jadi terkendala juga di sana. Terus cara Ana ngatasin itu gimana? Nah, cara ngatasinnya ini cuma dari toko, dari ruko yang kecil doang, yang kayak keseharian minimarket yang emang mini banget gitu. Gitu ya. Iya. Berarti ini ya, Ana merasa gagal sebagai koor Iya. sponsorship. Target sponsornya juga ini belum sampai setengah gitu. Padahal udah Hamin 9 hari lagi untuk tampil di ICC-nya kan. Iya, Bu. Karena kan tadi ngerasa gagal kan, ngerasa nggak dihargain juga sama teman-temannya sebagai koor sponsorship kan. Terus teman-teman juga nggak bisa nih di-handle, ya kan? Nggak bisa di-handle sama Ana gitu. Terus sementara Ana nggak tegas nih sama teman-temannya, gimana mau target kita tuh tinggi loh, dari dosennya tinggi gitu, targetnya tinggi, sedangkan Ana nggak tegas sama teman-temannya, tuh otomatis uang yang akan terkumpul tidak akan terpenuhi kan. Jadi gimana nih Ana mau nggak berubah gitu, mau nggak tegas sama teman-temannya? Iya, Bu. Mau, Bu. Coba nih kan, lo pernah nyoba apa yang Ana gini deh, apa yang Ana takutkan kalau misalnya Ana tegas sama mereka? Rasa gimana ya, Bu? Mau misalnya nanti tegas, seakan-akan nanti Ana tuh agak dibilang iya, nanti jangan dibilang Ana tuh ngatur banget sih, kamu tuh siapa sih, kita tuh sama-sama mahasiswa kok ngatur banget ya, nanti jangan itu yang tersampaikan oleh mereka nanti Bu. Selain itu nih, apa yang Ana takutkan? Sejauh ini itu sih Bu dari pikiran Ana. Ana ibu paham Ana cemas ya kan, Ana cemas akan kata-kata mereka, gunjingan mereka tentang Ana kalau Ana tegas, ibu paham. Tapi kan itu sebagai amanah sama Ana udah ditunjuk loh, udah dipercayakan sama dari dosennya, dari beberapa dosen itu ya kan. Dan Ana harus emang harus tegas gitu di dalam sebagai koor sponsorship ini gitu, biar teman-teman juga paham.
Oke Bu, berarti nanti Ana bisa untuk menyampaikan rasanya apa yang Ana rasain ya Bu ya di dalam grup ini sama teman-teman ya Bu ya. Iya, seperti apa yang akan Ana sampaikan? Mungkin Ana bisa bilang sama teman-teman cepatlah untuk kerjasama, kita tuh kan sama-sama, kita kan diamanahkan buat sama-sama, janganlah dibiarkan untuk kerja sendiri. Masa iya cuma kerja sendiri sementara target kita kan tinggi, nanti dosennya marah cuma ke Ana loh, buat ke teman-teman nggak ada, nanti Ana juga nanti yang ujung-ujungnya kena. Jadi tolonglah untuk kerjasamanya. Oke. Masih ada yang mau Ana ceritakan? Untuk saat ini di dalam ada sebagai KR, insya Allah udah adalah dapat pencerahan jalan keluar untuk bisa Ana sampaikan sama teman-teman. Mana tahu nanti dapat solusi juga dari mereka. Semoga mereka tuh dari mana dengan baik. Sebenarnya tidak ada lagi ya yang mau Ana ceritakan ke Ibu. Dan masalah yang tadi juga insya Allah Ana bisa tegas ya ke teman-temannya. Nah, dari penghujung waktu, maka proses konseling hari ini kita cukupkan ya Ana. Kapan lagi nih kita melakukan konseling berikutnya? Sepertinya kalau hari Kamis bagaimana Ibu? Hari Kamis. Boleh hari Kamis ya. Di jam berapa Anda bisa menemui Ibu kesini? Di jam yang sama boleh nggak Ana? Oke Bu, insya Allah bisa Bu. Nggak padat Ana kan? Enggak Bu. Oke, di jam sama ya, di hari Kamis. Bu. Ibu berterima kasih kepada Ana sudah datang hari ini, dan Ibu harap Ana mau menyampaikan ya nanti ke teman-temannya masalah yang tadi itu, ya kan? Itu kan komitmen Ana kan. Jadi untuk konseling selanjutnya Ibu akan tanya gimana progresnya, gimana perkembangannya, oke? Oke Bu. Untuk penutupannya kita akan berdoa. Oke, kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Ana. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Kita hari Kamis ketemu kan? Insya Allah Bu. Sama ya. Oke, terima kasih Bu. Kemudian pada tahap pemberian solusi, konselor itu memberikan arahan kepada Ana untuk lebih tegas dalam memimpin anggota tim. Dan kemudian Ana mengungkapkan bahwa dia merasa takut untuk bersifat tegas karena khawatir mendapat penilaian yang negatif dari teman-temannya. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan yang baik antara ambiguitas dan kejelasan, di mana konselor itu memberikan empati terhadap ketakutan Ana, tapi tetap membantu klien untuk melihat solusi dengan realistis. Konselor itu tidak memaksakan keputusan, tapi membantu klien memahami bahwa ketegasan itu perlu untuk tercapainya tujuan dari organisasi. Dan di akhir sesi, Ana itu menunjukkan pemahaman baru, di mana dia tuh merasa yakin dan memiliki keberanian untuk memperbaiki komunikasi dengan anggota timnya. Ini menunjukkan bahwa hubungan konseling itu telah berjalan dengan efektif dan terarah. Kemudian analisis video berdasarkan dimensi ambiguitas. Jadi yang pertama itu dalam bagian sesi awal konseling itu, konselor telah membuka percakapan dengan sopan yang hangat dan membangun keakraban dengan klien. Jadi situasi ini telah menunjukkan bahwa adanya dimensi ambiguitas dalam konseling karena hubungannya yang dibangun secara emosional sehingga klien merasa nyaman dan aman serta terbuka kepada konselor. Kemudian konselor memberikan suasana yang mendukung tanpa menghakimi ataupun menekan klien. Selanjutnya dengan begitu konselor tetap menjaga kejelasan hubungan profesional. Ini bisa kita lihat ketika konselor tetap fokus pada tujuan konseling dan meminta klien menjelaskan pemahamannya mengenai konseling. Konselor tidak membawa percakapan ke arah hubungan pribadi yang berlebihan, dan dengan demikian konselor bisa menjaga keseimbangan antara kedekatan emosional dan batas profesional. Sehingga itu ketika Ana menjelaskan masalah kepada konselor bahwa dia memiliki masalah sebagai koordinator sponsorship dalam acara BSCC.
Konselor itu memberikan kesempatan pada klien untuk menjelaskan masalah-masalah ataupun hambatan yang dia rasakan. Pada hal ini ada dimensi ambiguitas karena klien itu memperlihatkan perasaan-perasaannya, dia merasa kecewa, lelah, ataupun frustasi terhadap anggota tim yang kurang kooperatif. Hal ini terlihat ketika Anna menjelaskan bahwa anggota divisinya itu sering tidak memberikan feedback ataupun respon saat rapat dan tidak aktif dalam membantu mencapai target. Jadi dalam kondisi ini konselor itu tetap menjaga kejelasan dengan mengarahkan pembahasan pada inti masalah. Dan kemudian konselor itu tidak ikut larut secara emosional ataupun memihak pada salah satu pihak, sehingga hubungan profesional tetap terjaga. Hal ini menunjukkan bahwa konselor mampu mengontrol kedekatan emosional agar konseling tetap objektif. Selanjutnya itu ada analisis dimensi akuntabilitas. Yang mana pada awal sesi konseling, konselor itu telah menunjukkan tanggung jawab profesional dengan menciptakan suasana yang nyaman dan aman bagi klien untuk berbicara. Dan konselor menjadi pendengar yang baik dan memberikan kesempatan kepada klien untuk berbicara tanpa memotong-motong pembicaraan. Ini menunjukkan bahwa akuntabilitas konselor itu dalam memfasilitasi proses konseling dengan baik. Kemudian dalam tanggung jawab klien dalam mengungkapkan masalah, Hana itu telah menunjukkan tanggung jawabnya sebagai klien dengan menjelaskan berbagai permasalahan yang sedang ia hadapi dengan terbuka pada konselor. Klien itu berusaha jujur untuk mengenai perasaannya, tekanan akademik yang dialami ataupun dari organisasi. Keterbukaan ini penting karena akan berpengaruh pada keberhasilan konseling. Kemudian akuntabilitas konselor dalam eksplorasi masalah. Jadi pada tahap eksplorasi masalah itu, konselor telah menjalankan tanggung jawabnya dengan membantu klien memahami akar masalah tanpa menyalahkan pihak tertentu. Konselor itu tetap fokus pada kondisi klien dan membantu Anna menyadari hambatan dalam dirinya, yang mana dia merasa takut untuk bersikap tegas pada teman-temannya. Kemudian konselor juga menunjukkan profesionalisme dengan mengarahkan pembicaraan secara sistematis, sehingga masalah yang dibahas itu tidak keluar dari tujuan konseling ataupun permasalahan yang dihadapi. Kemudian tanggung jawab dalam pengambilan solusi. Jadi di tahap ini adanya pembagian tanggung jawab antara konselor dengan klien. Konselor bertugas membantu klien menemukan alternatif solusi dan keputusan untuk berubah tetap berada pada diri klien. Bagaimana Anda berkomitmen untuk lebih berani berkomunikasi dan meminta kerjasama anggota timnya. Ini menunjukkan bahwa konseling tidak membuat klien tergantung pada konselor, tapi mendorong klien untuk lebih bertanggung jawab pada perubahan dirinya sendiri dan memutuskan tindak lanjut ke depannya. Jadi di bagian penutup, konselor dan klien itu membuat kesepakatan untuk melakukan pertemuan lanjutan yang mana akan dilakukan pada hari Kamis di jam yang sama. Jadi tindak lanjut ini menunjukkan bentuk akuntabilitas konselor terhadap perkembangan klien, dan konselor tidak menghentikan proses begitu saja, tapi tetap memantau perkembangan solusi yang telah diberikan. Kemudian diakhiri dengan doa bersama dan memperlihatkan adanya dukungan emosional yang positif tanpa menghilangkan batas profesional dalam hubungan konseling. Jadi kesimpulannya, dalam video ini konselor itu mampu membangun hubungan yang hangat dan empatik tanpa kehilangan batas profesionalnya, dan juga konselor telah menjalankan tanggung jawabnya dan menjalankan proses layanan konseling itu secara terarah dengan membantu klien memahami masalah, menemukan solusi dan membuat rencana tindak lanjut kemudian. Dan klien pun telah menunjukkan keterlibatannya dengan aktif dan bertanggung jawab dalam proses konseling, sehingga hubungan konselingnya menjadi efektif dan membantu perkembangan diri klien.